Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Pemirsa Warta Desa, masih ada di sekretariat DPP Sawargi Siliwangi Indonesia. Kali ini kita akan bincang-bincang mengenai badan usaha yang dikelola oleh Sawargi Indonesia. Sawargi Indonesia mengelola beberapa jenis usaha. Yang kita akan bicarakan kali ini mengenai pembuatan tape atau bahasa Sundanya peyem Cianjur. Jadi peyem yang dikelola oleh Sawargi Siliwangi dimiliki oleh orang tua dari Ketua Umum Sawargi Siliwangi, yaitu Bapak Dadang RH. Orang tua dari Bapak Dadang RH sudah puluhan tahun, malahan termasuk pencetus peyem Cianjur pertama yang ada di Cibeber, khususnya di kampung irigasi Desa Cikondang, Kecamatan Cibeber, Kabupaten Cianjur, Jawa Barat. Mari kita bincang-bincang sejarah dari peyem Cianjur dan jenis usaha apa aja yang dikelola oleh Sawargi Siliwangi Indonesia. Mari kita bincang-bincang dengan Bapak Dadang RH selaku Ketua Umum Sawargi Siliwangi Indonesia. Tonton sampai tuntas dan jangan lupa di like, komen, dan subscribe ya. Ya Pak Ketua, kita bincang-bincang lagi Pak Ketua ya. Ya baik Pak Andri. Pak Ketua, selain daripada budaya silat, terus budaya seni, pengajian, terus debus, katanya Pak Ketua juga lagi merintis usaha ya Pak Ketua ya. Bisa dijelaskan Pak Ketua itu merintis usaha itu jenis apa aja Pak Ketua, bisa dijelaskan Pak Ketua? Kalau usaha yang sudah berjalan itu kita usaha tape singkong. Yang kebetulan tape singkong ini dikirim ke berbagai kota, Jakarta, Karawang, Tangerang, Bekasi. Malah usaha itu sebenarnya warisan dari orang tua dan sudah berjalan 70 tahun. Nah, usia saya 50 tahun, ketika saya dari kecil lahir pun usaha itu sudah berjalan. Nah, sekarang diwariskan ke kami sebagai penerusnya. Alhamdulillah masih berjalan apa yang seperti tadi di videokan, difilmkan itulah cara pembuatan tape. Oh jadi pemirsa Warta Desa bersambung ya dari episode kemarin tentang Sawargi Siliwangi. Kemarin kita berbicara tentang budaya seni tradisi. Nah sekarang kita membedah jenis usaha apa sih yang dikembangkan oleh Sawargi Siliwangi. Ternyata pemirsa Warta Desa, Pak Ketua ini orang tuanya itu penggagas, pencetus peyem Cianjur yang dulu terkenal dengan peyemnya kampung irigasi Desa Cikondang, Kecamatan Cibeber, Kabupaten Cianjur, Jawa Barat. Oh ya Pak Ketua, betul Pak Ketua, saya juga sering dengar dulu bahwa peyem yang ada di daerah sini itu sangat enak dan kualitasnya bagus. Itu siapa Pak Ketua sebenarnya Pak Ketua itu Pak Ketua? Bisa dijelaskan Pak Ketua? Itu almarhum Haji Harun Ar-Rasyid adalah pencetus pembuat tape dari sekitar mungkin tahun 60-an ke sana lah, tahun 50 gitu. Sudah berjalan itu karena setahu saya semenjak saya lahir tuh orang tua tuh udah usaha di tape. Nah, berkembang sampai sekarang bertahan. Itulah usaha yang sangat sekarang ini banyak para bandar gitu, para pengusaha tape itu sampai 12 orang. Sekarang itu dari awal cuma 1-2 orang, dulu orang tua kami. Nah, sekarang udah berkembang 12 pengusaha yang alhamdulillah mungkin membawa
dipisah untuk Cianjur ini. Karena kita kirim ke Jakarta, Tangerang, Bekasi, Karawang, itu sampai Cikampek, melibatkan mungkin sampai 500 lebih atau mungkin bisa 1000 kalau dengan para pembuat, dengan para pengecer itu. Jadi emang ternyata ketua umum Sawargi Siliwangi itu masih regenerasi pencetus, penggagas, pembuat tape asli Cianjur. Oh ya Pak Ketua, itu udah lama itu dari tahun 60 Pak Ketua ya? Sekitar itu. Oh, terus Pak Ketua tadi kata Pak Ketua ini benar-benar meningkatkan SDM, terus banyaknya karyawan di sini, bisa dijelaskan Pak Ketua? Nah ini untuk mulai dari pembuat tape itu tiap hari kan kita membuat tape. Nah itu untuk membuat tape aja untuk satu kali pembuatan itu pengiriman dari irigasi ini dari Cibeber ini itu sehari bisa sampai 10 ton. 10 ton sehari? 10 ton. Nah 10 ton tape itu membutuhkan sekitar 20 atau 17 ton singkong. Dari singkong yang kita beli, nah sekarang dibuat tape, karena tape itu kan dipotong belakang depan itu dipotong, jadi yang itunya dibuang, yang ujung atas ujung bawahnya, nah itu dibuat nanti mungkin keripik atau makanan ringan seperti comro dan lain-lain itu. Nah untuk sekarang ini kita agak kesulitan Banti, kesulitan di bahan Ya Pak Ketua. Bahan itu karena untuk dapat 20 ton singkong itu berarti panen itu dari 4 hektar setiap hari itu. 4 hektar? Kita panen singkong itu 4 hektar karena 1 hektar itu rata-rata menghasilkan 3 sampai 7 ton singkong. Nah yang kita butuhkan kita pupuk rata-rata 5 ton saja jadinya. Berarti kita tiap hari itu butuh lahan itu 4 hektar untuk penanaman singkong. Setiap hari? Tiap hari itu boleh dibuktikan ke sini ke markas besar SSI. Ini pembuatan juga langsung di markas besar SSI. Itu sudah berjalan puluhan tahun yang alhamdulillah tidak ada perhatian dari pihak manapun. Tapi kita semua pengusaha rata-rata sudah punya kendaraan sendiri untuk angkutnya. Untuk transport itu kita nggak bayar ke truk orang lain. Kita punya, setiap pengusaha itu punya truk masing-masing. Itu salah satu tanda bahwa usaha ini sangat menjanjikan gitu kan. Dan memang menghasilkan walaupun kelihatannya kecil. Sehingga tidak ada mungkin yang memperhatikan dari pihak UMKM atau dan yang lain-lain itu tidak ada. Nah kebetulan burungnya mau pulang, kita biarkan pulang dulu. Oh gitu ya? Iya. Nah terus Pak Ketua berbicara tentang tape, emang kan tape ini kan banyak juga ya dari Bandung, dari Bogor. Cuman Cianjur ini emang yang pertama daerah sini ya Pak Ketua ya? Ya sebenarnya kalau tape Bandung itu kan karena terkenalnya mungkin Bandung itu kota wisata ya. Ya betul. Jadi yang digantung-gantung itu tape Bandung. Tapi kalau yang beredar di Jakarta itu Karawang, Tangerang, Bekasi itu asli tape dari sini sebenarnya. Cuma yang terkenal memang peyem Bandung. Padahal untuk konsumsi sehari-hari di daerah sana itu peyem Cianjur, tape Cianjur. Sampai kita pun pernah punya 12 kios di Cianjur. 12 kios di Jakarta. Itu, tempat betul. pemasaran itu ada 12 kios. Sampai punya kios sendiri di sana itu untuk pemasaran tape di sana. Juga kebanyakan itu sekarang sistemnya pangkalan. Jadi di sana itu pangkalan, kita kirim tape dari sini pakai roda lalu diedarkan. Itu satu pangkalan itu bisa 20 orang. 20 orang. 20 orang. Oh, jadi Pak Ketua, produksi tape ini udah berjualan ke daerah luar Cianjur Pak Ketua ya? Oh iya, pemasaran itu rata-rata di luar Cianjur. Malah kita tidak memasarkan di daerah sini karena kalau dari sini ada pembuat lokal yang hanya membuat lokal. 50 kilo lalu dagang sendiri itu yang mungkin beredar di daerah sekitar Cibor. Kalau saya itu sama orang tua itu untuk pemasarannya Jakarta itu seperti sampaikan dari Tangerang, Cikampek, Karawang. Betul kata Pak Ketua Warta Desa bahwa selama berpuluh-puluh tahun belum ada sentuhan dari pemerintahan daerah khususnya dinas perdagangan ataupun dinas koperasi. Emang Pak Ketua bagusnya ya Pak Ketua ya pemerintahan daerah lebih tanggap karena ini benar-benar mengurangi pengangguran karena menggunakan banyak karyawan ataupun buruh. Harapan Pak Ketua nih Pak Ketua
berbicara tentang tape ini Pak Ketua. Bagaimana Pak Ketua? Harapan kami sekarang itu kan kalau mendengar itu UMKM ini ada perhatian dari pemerintah. Nah kalau dari pengusaha apa itu termasuk UMKM ini, karena ini kan juga usaha rumahan. Betul, betul. Tapi kalau secara uji usaha ini berjalan sudah hampir 70 tahun gitu, 70 tahun. dan melibatkan ratusan tenaga kerja. Tetapi alhamdulillah kami sampai sekarang belum ada sentuhan. Betul. Kemungkinan ada dari pihak swasta maupun pemerintah yang membantu kami, karena kami sekarang kondisi itu berjalan tetapi kesulitan di bahan. Nah, bahan itu karena perlu seperti tadi disampaikan, sehari itu butuh singkong ini kita 20 ton. 20 ton. Singkongnya aja. Dari 20 ton itu memerlukan lahan 4 hektar. Nah, sekarang lahan-lahan itu sudah banyak ditanamin oleh perkebunan, oleh para pengusaha PT terutama gitu kan, untuk perkebunan dulu jahe segala macam. Akhirnya singkong ini tersisih. Akhirnya kita pernah beli ke Bogor, sampai ke Jonggol gitu kan, keluar kota kita beli singkong itu. Nah, apakah di Cianjur ini tidak bisa gitu untuk memfasilitasi kami agar kami paling tidak kesulitan bahan baku, terutama singkong gitu kan, singkong mentega yang kita pakai. Betul. Itu aja harapan dari kami, mungkin untuk mungkin ke Pemda setempat agar untuk menyiapkan bahan aja lah, kita beli bahannya itu. Betul. Misalkan siap menyiapkan bahan singkong, lahannya kita tanamin, hasilnya tuh hasil sumber daya alamnya kita beli untuk kita jadikan tape, lalu kita pasarkan ke berbagai kota gitu. Terus Pak Ketua, maaf nih, selain daripada tape, katanya Pak Ketua ada satu produk untuk kendaraan. Jenis apa sih Pak Ketua? Bisa dijelaskan Pak Ketua ya? Nah, ini produknya ini saya namain ini SSC Racing untuk kalangan sendiri ini. Ini saya mencoba formula untuk penghalus mesin, penambah tenaga, juga bahan bakarnya irit. Sebenarnya kita bisa berikan testimoni atau uji coba, dimasukkan ke sendok lalu dibakar. Nah, ini daya bakarnya lebih apinya lebih besar, tapi juga lebih lama gitu. Dengan cukup 1 liter ini kita kasih 1 tetes. Ini uji coba kami, tapi sudah kami pasarkan, sudah beratus-ratus botol. Tapi karena memang ini produk rumahan, jadi kita hanya pasarkan di kalangan sendiri aja, di anggota SS sendiri. Alhamdulillah sudah habis mungkin ratusan botol ini yang gitu ya. Kita mencoba untuk usaha untuk itu. Jadi ini sejenis penambah tenaga ya, penambah tenaga, pengirit bahan bakar, dan penghalus mesin. Penghalus mesin ya. Oh, jadi emang itu logonya udah ada SSI-nya juga Pak Ketua ya? Udah ya, ini namanya tuh SSI Racing ini. Coba aja kita buktikan aja kalau nanti mampir ke Sawargi Siliwangi, ini diteteskan, lalu pulang pakai sepeda motor ataupun pakai mobil, rasanya akan beda, lebih halus mesinnya gitu. Jadi pemirsa Warta Desa, ketua ini punya gagasan, punya ide dan punya usaha bahwa selain daripada tape, ada juga usaha pengirit bahan bakar tenaga besar. Pemirsa, bila mana perlu ini bisa datang ke sekretariat DPP Sawargi Siliwangi Pak Ketua ya. Demikian Pak Ketua, terima kasih udah bincang-bincang kedua kalinya, dan mungkin untuk ketiga kalinya kita akan lihat atraksi dan santunan, karena emang tiap bulannya juga Sawargi Siliwangi suka menyantuni anak-anak yatim setiap minggu malahan setiap minggu di hari Jumat. Alhamdulillah kita juga Yayasan Sawargi Siliwangi itu menyalurkan dari para donatur, terutama dari Jakarta. Betul. Untuk menyantuni di kampung-kampung, terutama di sekitar wilayah sekretariat ini. Alhamdulillah tiap minggu kita santuni yatim itu dengan jompo. Siap Pak Ketua. Terima kasih Pak Ketua. Assalamualaikum Pak Ketua. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ang, pembuatan tape ini bahan-bahannya apa aja, Ang? Bahannya singkong sama ragi. Ragi ya? Iya. Singkongnya jenis apa, Ang? Ini singkongnya jenis TW yang agak kekuning-kuningan. Agak kekuning-kuningan ya. Ini di sini produk katanya udah puluhan tahun ya, Ang ya? Iya.
Ini sehari di sini produksi berapa? Kalau di sini 3 sampai 4 kintal. 3 sampai 4 kintal di Kalau sini. di sini, kalau tempat lain ada lagi. Ada lagi yang Jadi disatuin, taruh Disatuin. ngirimnya bareng. oh barang ya. Ini mulai proses dari pembuatan berapa jam sampai jadian? Berapa jam dari kita nyabut singkong dulu sampai jadi tape itu sekitar 5 sampai 6 jam. 5 sampai 6 jam. Ya. Sampai 6 jam ya. Jadi sehari produksi di sini 3 sampai 4 kintal. waduh, lumayan. Per hari itu. Iya, Bro.